Pemirsa, Rocky Marciano Tarigan, seorang pendeta asal Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mendedikasikan diri untuk membina warga di kawasan relokasi Siosar. Ya, di wilayah ini Rocky membantu memulihkan perekonomian dengan memberdayakan warga bekerja di kedai kopi dan program wisata alam. Rocky Marciano Tarigan adalah seorang pendeta asal Kabanjahe yang tergerak untuk membina dan melayani masyarakat Siosar di kota Medan, Sumatera Utara. Pada tahun 2018, pendeta Rocky membuka sebuah kedai kopi di desa Bekerah Siosar. Kedai kopi ini kemudian dijadikan wadah bagi anak-anak muda untuk sharing kepribadian, diskusi wirausaha, dan kegiatan pembinaan masyarakat lainnya. Tak hanya itu, Rocky juga memberikan kesempatan anak-anak muda untuk belajar menjadi barista dan bekerja di kedai kopi tersebut. Kepedulian pendeta berusia 36 tahun ini kepada masyarakat membuatnya dipilih menjadi ketua kelompok sadar wisata di Siosar. Dalam programnya, Rocky saat ini menjalankan rencana pembangunan wisata Lembah Pelangi yang nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat Siosar, terutama di tengah pandemi seperti saat ini. Ya pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi dengan seseorang yang inspiratif yang melakukan pemberdayaan ekonomi di wilayah Siosar, Sumatera Utara. Dan saat ini kami telah terhubung dengan Bapak Rocky Tarigan selaku Ketua Pok Darwis Siosar. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi, menjua-jua. Baik, Horas Pak Rocky. Menjua-jua. Ya, baik Pak Rocky, bisa diceritakan ini kan pemberdayaan yang dilakukan Pak Rocky sangat inspiratif sekali ya, di mana memberdayakan pemuda-pemuda di sana untuk bergabung di sebuah kedai kopi. Ini dapat inspirasi atau idenya seperti apa? Dan sebelumnya itu kondisi sosial mereka di sana memang bagaimana Pak Rocky? Ya, relokasi Siosar adalah masyarakat yang terdampak erupsi Sinabung. Jadi pasca mereka direlokasi ke Siosar, masyarakat mengalami banyak kesulitan di berbagai dampak kehidupan mereka, khususnya di ekonomi. Jadi lahan di Siosar ini tidak begitu baik ketika lahannya baru dibuka dan akhirnya petani merasa kesulitan untuk mengolah lahan. Jadi tempat yang begitu indah Siosar ini salah satunya untuk kita pikirkan menjadi pendapatan alternatif bagi mereka, yaitu wisata, desa wisata. Masyarakat 3 relokasi ini, Desa Sukameriah, Bekerah, dan Simacem di Kabupaten Karo, adalah masyarakat petani yang kita alihkan pelan-pelan menjadi masyarakat yang sadar wisata. Akhirnya kita tergabung dalam kelompok sadar wisata sekitar 150 kakak. Kita membangun Lembah Pelangi. Lembah Pelangi itu filosofinya bahwa masyarakat Siosar yang begitu letih selama ini beberapa tahun telah mengalami mengungsi dampak erupsi Sinabung. Mereka berharap di Siosar ini mendapatkan suatu harapan. Nah, kita awalnya membangun sebuah kedai kopi untuk menarik perhatian masyarakat. Karena kita tahu bahwa kedai kopi itu adalah tempat yang sangat baik untuk berdiskusi. Dan masyarakat relokasi ini kita membuat kalau menu kita harganya 30.000, siapapun masyarakat Siosar hanya bayar 10.000 minum apapun mereka, supaya mereka merasakan kopi yang mereka tanam sendiri. Pelan-pelan anak muda mulai tertarik untuk datang, melihat, dan kita latih. Ada sekitar 7 orang kita latih, beberapa sudah bekerja di cafe shop yang lain yang lebih menjanjikan secara ekonomi, beberapa masih tinggal bersama kita di sini. Begitu kira-kira, karena kita berharap dengan edukasi ini mereka punya skill yang ke depan mereka tidak hanya bekerja di Siosar, tapi mereka dengan skill itu mampu mencari pekerjaan alternatif yang sesuai dengan kemampuan mereka. Begitu Mas. Baik, jadi awal mulanya ini ingin menanamkan keterampilan ya kepada generasi muda agar kedepannya mereka juga bisa memiliki pekerjaan yang layak gitu ya dan punya penghasilan tetap. Betul. Bahkan bisa membuka kedai kopi sendiri. Baik, ada di mana saja kedai kopinya? Apakah hanya di satu titik yang ini akan menjadi magnet untuk tempat wisata yang Pak Rocky saat ini sedang bangun juga? Ya.
Eh, Kedai kopi di Siosar ini sudah ada banyak, dengan eh, apa namanya, pengusaha swasta yang sudah masuk ke beberapa wilayah di Siosar, dan ini sangat potensi bagi masyarakat untuk bekerja atau pelan-pelan membuka usaha sendiri. Masyarakat sendiri sudah ada tiga, tiga masyarakat yang sudah membuka kedai kopi. Dan itu pun kita edukasi sejak awal supaya mereka bisa membuka dan mempekerjakan orang-orang lokal. Dan dengan Lembah Pelangi yang kami bangun, kami berharap ini menjadi magnet seperti yang Mas katakan, bahwa ini akan menarik perhatian karena ini modalnya sosial dan dengan dukungan dari pemerintah, ini akan berdampak baik ke depan dan menjadi satu pekerjaan yang mendarah daging bagi mereka suatu saat. Gitu, Mas. Baik, ternyata sudah melahirkan entrepreneur ya atau wirausahawan muda baru ya melalui kedai kopi yang Pak Rocky bangun ini sendiri. Baik, kita beralih ke Lembah Pelangi nih, wisata alam yang Pak Rocky sedang buat, sedang garap saat ini. Konsepnya ini seperti apa Pak? Karena mengingat saat ini kita sedang pandemi COVID-19, bagaimana memastikan agar para wisatawan ataupun penjaga dari Lembah Pelangi ini bisa aman gitu? Kita sudah eh, berkomunikasi dengan pemerintah dan didukung, kita dilatih untuk penanganan wisata yang harus protokol kesehatan yang harus ketat. Kita sudah sediakan hand sanitizer, kita sudah sediakan masker, bahkan kita sediakan air yang mengalir untuk mereka bisa cuci tangan, Mas. Baik, ada apa saja Pak di Lembah Pelangi ini Pak? Ke Lembah Pelangi ini, Lembah Pelangi ini tentunya taman yang akan kita desain sesuai dengan filosofi masyarakat ini, seperti saya katakan tadi, bahwa dengan Lembah Pelangi yang mengintari jalan yang berliku-liku akan sampai ke puncak Pelangi. Di seputaran jalan itu kita tanami bunga-bunga yang menandakan ada harapan menuju Pelangi. Karena Pelangi ini adalah ciptaan Tuhan yang unik dan indah dan penuh harapan. Begitu kira-kira, Mas. Baik, jadi ada makna indah di balik kata Lembah Pelangi ini sendiri ya Pak Rocky ya. Baik, ada Betul, berapa awalnya silakan Pak. karena awalnya lembah ini adalah tanah yang tidak produktif, yang tidak akan mungkin ditanami tanaman yang lain. Jadi kita bersama-sama masyarakat bergotong royong dengan pemerintah desa, dengan pemerintah kabupaten, bahkan provinsi, kita pelan-pelan membangun tempat ini menjadi sebuah lembah tadinya yang dianggap tidak apa-apa. Dengan semangat masyarakat, mungkin ini bisa menjadi lembah pelangi yang indah. Gitu kira-kira. Baik, jadi memanfaatkan lahan tidur yang sebelumnya ini tidak dipakai sama sekali, kemudian menjadi tempat wisata, dan ini bisa memulihkan kembali atau meningkatkan perekonomian warga di sekitar wilayah ini ya Pak ya? Iya, sangat. Dan itu sangat menjanjikan. Karena Siosar ini telah dikunjungi, kalau liburan, dikunjungi satu bulan itu 25 sampai 30 ribu pengunjung. Walaupun titiknya belum di Siosar sendiri. Begitu. Baik, terima kasih Pak Rocky untuk informasi dan waktunya telah berbagi inspirasi bersama kami di Hal Indonesia. Tetap jaga kesehatan Pak Rocky dan selamat kembali beraktivitas. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Baik, pemirsa, kita akan menghadirkan beragam informasi menarik dan inspiratif lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Halo Indonesia.